Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. XRP diborong investor, inflow tertinggi di antara altcoin. Yuk kita bahas. Sementara sebagian besar aset kripto mengalami outflow besar-besaran, XRP justru jadi primadona dengan inflow sebesar 38,3 juta dolar. Apakah ini tanda-tanda XRP bakal to the moon? Atau cuma trik para whale bikin kita FOMO? Sebelum kita bahas soal XRP, kita intip dulu kondisi pasar kripto secara keseluruhan. Minggu lalu investor narik dana 508 juta dolar dari produk investasi aset digital, dan kalau ditotal dalam 2 minggu terakhir, outflow sudah nembus 924 juta dolar, teman-teman. Padahal sebelumnya selama 18 minggu berturut-turut, pasar kripto dapat inflow total 29 miliar dolar. Kok bisa ya teman-teman tiba-tiba anjlok gini? Ternyata nih teman-teman, menurut CoinShares, ini gara-gara para investor lagi khawatir sama kebijakan ekonomi setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat lalu. Mulai dari isu tarif perdagangan, inflasi, sampai kebijakan moneter bikin investor pada jaga-jaga. Belum lagi nih teman-teman, volume trading juga ikutan turun drastis dari 22 miliar dolar jadi 13 miliar dolar dalam 2 minggu terakhir. Artinya makin dikit orang yang trading, makin lesu juga nih teman-teman pergerakan harga di kripto. Nah, tapi nih teman-teman, di tengah badai outflow ini, XRP malah jadi juara dengan inflow 38,3 juta dolar. Padahal Bitcoin justru ngalami outflow terbesar 571 juta dolar, teman-teman. Bahkan nih teman-teman, sebagian investor malah justru pasang posisi short alias bertaruh harga Bitcoin turun ke level yang lebih dalam. Dan inflow buat produk short Bitcoin itu tembus 2,8 juta dolar, teman-teman. Nah, terus kenapa nih teman-teman XRP malah diborong? Menurut CoinShares teman-teman, ini gara-gara investor mulai optimis sama kemungkinan hasil positif dari kasus hukum XRP lawan SEC di Amerika Serikat. Nah, kalian tahu kan guys, XRP ini sudah lama banget digugat sama SEC soal statusnya sebagai sekuritas. Tapi sekarang nih teman-teman, harapan buat kemenangan XRP itu makin besar. Nggak cuma itu teman-teman, permintaan buat ETF XRP itu juga makin gila teman-teman. Beberapa perusahaan keuangan besar kayak Canary Capital, WisdomTree, Bitwise, CoinShares, dan juga 21Share udah ngajuin aplikasi ETF XRP dalam beberapa minggu terakhir ini. Artinya nih teman-teman, investor gede sudah pada melihat XRP sebagai aset potensial jangka panjang. Nah, selain XRP teman-teman, ada beberapa altcoin lain yang juga dapat inflow positif. Ada Solana dengan inflow sebesar 8,9 juta dolar. Kayaknya ini teman-teman, investor masih optimis sama ekosistem dari Solana dan juga meme-coinnya. Lalu ada Ethereum yang masih jadi pilihan dengan inflow sebesar 3,7 juta dolar. Nah, Ethereum teman-teman memang nggak pernah ketinggalan hype. Kemudian ada Sui teman-teman yang juga mulai dilirik para investor dengan inflow sebesar 1,47 juta dolar. Nah, selain itu teman-teman, multi asset product juga punya inflow sebesar 3,1 juta dolar. Ini menandakan investor mulai nyari diversifikasi. Ada juga Litecoin dan juga Cardano yang memperoleh inflow meskipun kecil. Masing-masing 1,1 juta dolar dan juga 0,1 juta dolar. Nah, tapi tunggu dulu nih teman-teman. Kalau dilihat dari segi regional, ternyata pasar Amerika paling parah outflow-nya. Total 560 juta dolar dana keluar dari pasar kripto Amerika Serikat. Nggak cuma itu nih teman-teman, Brazil dan juga Hong Kong mengalami outflow sebesar 3 juta dolar. Sementara Kanada kehilangan 2 juta dolar, teman-teman. Nah, tapi beda cerita nih teman-teman sama Eropa. Investor di sana makin optimis dan nambahin inflow. Untuk Jerman, inflow-nya 30,5 juta dolar. Swiss inflow-nya 15,8 juta dolar. Sedangkan Swedia dan juga Australia teman-teman itu dapat inflow hampir 5 juta dolar, teman-teman. Ini nunjukin kalau investor Eropa lebih pede sama pasar kripto dibanding Amerika Serikat. Mungkin mereka ini teman-teman nggak terlalu khawatir dengan kebijakan ekonomi dari Amerika Serikat. Atau justru ngeliat ini sebagai sebuah kesempatan untuk beli di harga murah, teman-teman. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, di tengah badai outflow besar-besaran di pasar kripto, XRP justru jadi primadona. Apakah ini pertanda XRP bakal to the moon? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selain berita yang tadi teman-teman, di video kali ini gue juga bakal update tentang salah satu project presale gitu ya, dari salah satu token dari wallet kripto namanya Base Wallet, teman-teman. Mungkin kalian sudah update gitu ya dari berita kemarin Bybit terkena hack gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya wallet kripto itu penting banget teman-teman. Dimana kalian wajib banget buat mengelola aset kalian secara mandiri. Nah, Base Wallet ini adalah salah satu wallet kripto atau non custodial wallet gitu ya, yang boleh banget buat kalian pakai atau kalian pilih gitu ya teman-teman ya. Di antara banyaknya pilihan wallet kripto teman-teman. Mereka ini sedang menjalankan project presale teman-teman di situs mereka di basewallettoken.com.
Kalian bisa cek video-video terdahulu untuk mempelajari apa sih sebenarnya Base Wallet itu dan tokennya gitu ya. Atau kalian bisa cek langsung ke situs mereka di bestwallettoken.com teman-teman. Nah, kita langsung aja ke beranda depan nih teman-teman ya. Kita langsung aja cek project presale mereka, di mana project presale mereka ini sudah berhasil mengumpulkan dana puluhan juta dolar nih teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung ke situs mereka untuk melihat bagaimana pencapaian dari project presale mereka ini teman-teman. Nah, buat kalian wajib banget buat Dior dulu ya, atau do your own research atau riset mandiri gitu ya. Untuk kalian mempelajari apa sih Base Wallet itu, di sini mereka punya project staking gitu yang bisa kalian baca-baca sendiri di situs mereka. Kemudian kalian juga bisa lihat ekosistemnya, di mana di sini sudah tertera juga apa-apa aja ekosistemnya. Kemudian roadmapnya, light papernya untuk melihat bagaimana lebih detail dari project Base Wallet ini, dan juga benefitnya nih teman-teman kalau kalian pakai Base Wallet. Antara lain kalau kita baca secara singkat di sini ya teman-teman ya, kalian bisa mendapatkan akses untuk project-project yang early teman-teman. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan potongan transaksi gitu ya, fee transaksi di setiap transaksi kalian teman-teman. Kemudian mereka juga punya project staking yang memiliki reward yang lumayan oke nih teman-teman ya. Dan selain itu kalian juga bisa bergabung dengan tata kelola dari komunitas gitu ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja cek ke situs mereka buat kalian-kalian yang pengen ikutan project presale setelah melakukan Dior dan kalian punya conviction atau keyakinan terhadap token yang satu ini. Kalian boleh banget langsung aja cek ke situs mereka untuk project presale-nya nih teman-teman. Gimana project presale mereka ini bisa dibeli dengan credit card dan juga bisa dibeli dengan crypto. Kalian tinggal klik aja buy with crypto. Kalian bisa menghubungkan Base Wallet kalian kalau kalian punya Base Wallet, MetaMask, kemudian wallet yang kalian miliki dan juga Coinbase Wallet teman-teman. Nah, untuk mempelajari lagi lebih detail kalian bisa langsung aja cek juga ke Telegram mereka atau ke Discord mereka, dan bisa juga ke Twitter atau X mereka teman-teman untuk mempelajari lebih detail tentang komunitas dan juga developer mereka. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan Dior atau do your own research, karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti, dan menganalisa setiap proyek-proyek kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian ikuti, kalian beli, ataupun kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!